Selamat sore pemirsa JNS TV. Kali ini kami berada di Stadion Sriwedari Solo, monumen PON pertama kali di Indonesia. Stadion Sriwedari Solo ini merupakan satu-satunya stadion yang tertua di Indonesia. Dibangun sekitar tahun 1932 oleh beliau Sinuwun Pakubuwono X, Kasunanan Surakarta Hadiningrat. 1 tahun berikutnya Stadion Sriwedari ini keberadaannya mulai bisa difungsikan karena tahun 1933 Stadion Sriwedari ini benar-benar sudah bisa difungsikan. Stadion Sriwedari yang dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubuwono X, Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini selesai sekitar 1 tahun kemudian, 1933. Saat itu dimaksudkan oleh Sinuwun Pakubuwono X untuk olahraga bagi kerabat Sentono Dalem dan mereka para pribumi bangsawan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Saat itu memang sudah ada alun-alun kidul, hanya saja alun-alun kidul kegunaannya diperuntukkan oleh mereka masyarakat golongan bawah, artinya mereka boleh menggunakan lapangan alun-alun kidul, hanya saja mereka tidak diperkenankan oleh Belanda yang saat itu berkuasa di tanah air kota Solo. Pada umumnya melarangnya untuk menggunakan sepatu saat bermain bola. Akhirnya pada tahun 1933 dengan menelan biaya tidak kurang 30.000 gulden yang saat itu pimpinan proyeknya oleh Raden Nganten Condro Diprojo dengan dibantu sekitar 100 pekerja. Saat itu pula selama 8 bulan pekerjaan lapangan Stadion Sriwedari selesai dari tahun 1932 sampai 1933. Saat itu pula langsung kegunaannya dipergunakan oleh mereka para kerabat keraton bangsawan serta mereka para pribumi. Saat itu pula 15 tahun kemudian, sekitar tahun 1948 atau 1949 oleh Presiden RI yang pertama Insinyur Soekarno, dipakailah Stadion Sriwedari Solo ini sebagai pertama kali pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang pertama.
dalam perkembangan zaman, Stadion Sriwedari yang mempunyai legendaris ataupun heritage cukup tinggi ini akhirnya sesuai perkembangan zaman fungsinya sebagai stadion yang biasa dipakai untuk bermain pertandingan bola mulai berkurang, bahkan sama sekali mulai kurang aktif. Artinya jarang sekali dipakai untuk pertandingan sepak bola berskala besar. Bukan tanpa alasan, itu semua boleh jadi lantaran selain Stadion Sriwedari ini mulai diperuntukkan sebagai cagar budaya, kegunaannya mulai bergeser, artinya dipakai semacam ajang konser musik ataupun peristiwa-peristiwa semacam upacara bendera ataupun yang lainnya. Artinya kalau untuk masalah pertandingan sepak bola besar, kali ini di kota Solo sudah mempunyai stadion yang cukup memenuhi persyaratan sebagai sarana pertandingan sepak bola bertaraf internasional, yaitu Stadion Manahan. Sehingga pertandingan sepak bola bertaraf nasional ataupun bertaraf internasional untuk digelar di kota Solo kali ini digelar bukan di Stadion Olahraga Sriwedari, melainkan digelar di Stadion Manahan. Pada waktu itu pernah terjadi semacam peralihan nama saat berkuasanya wali kota Slamet Suryanto sekitar 2003. Saat itu nama Stadion Sriwedari diganti menjadi Stadion R. Maladi Sriwedari Solo. Bukan tanpa alasan wali kota Slamet Suryanto memberi nama tersebut. Masalahnya itu semua lantaran usulan dari paguyuban ex tentara pelajar Brigade 17 Surakarta yang untuk mewujudkan penghormatan jasa mantan Menteri Olahraga sekaligus beliau R. Maladi merupakan desainer dari pembangunan Stadion Sriwedari ini. Akhirnya pada tahun 2003 oleh wali kota Slamet Suryanto pada tanggal 4 Agustus 2003 Stadion Sriwedari diubah namanya menjadi Stadion R. Maladi. Namun demikian sekitar tahun 2011 keberadaan Stadion Sriwedari yang saat itu diganti menjadi nama
Stadion Maladi akhirnya kembali nama tersebut dikembalikan lagi menjadi Stadion Sriwedari. Bukan tanpa alasan. Stadion Sriwedari yang usianya udah sekitar 80 tahun lebih ini, karena dibangun pada tahun 1932 dan selesai sekitar tahun 1933. Akhirnya pada tahun 2011 namanya dikembalikan menjadi Stadion Sriwedari. Bukan tanpa alasan. Stadion Sriwedari yang merupakan stadion tertua di Indonesia ini saat itu, dari tahun 2003 sampai 2011 beralih nama menjadi Stadion Maladi, dengan tidak mengesampingkan sejarah dan legalitas sebagai stadion tertua di Indonesia. Akhirnya hingga saat ini Stadion Sriwedari kembali bernama Stadion Sriwedari, kembali nama seperti kali pertama berdiri, yang dibangun oleh Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hingga sekarang ini Stadion Sriwedari yang menjadi saksi bisu masalah kegiatan olahraga benar-benar kali ini menjadi Stadion Sriwedari yang tetap gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto rahajo. Semuanya masih utuh, lapangan di dalamnya juga masih utuh, rumput-rumputnya tertata rapi, bangunan-bangunan tiang pancang lampunya juga masih berdiri gagah di keempat sudut lapangan. Sah dan wajar saja jika Stadion Sriwedari ini akhirnya menjadi heritage tersendiri di Kota Solo, merupakan cagar budaya salah satu stadion tertua di Indonesia ini. Sriwedari jayalah selalu. Demikian laporan JNS TV di area Stadion Sriwedari. Masalah historis lainnya, selain pernah dipakai masalah PON pertama kali di Indonesia, juga pada tahun 86 pernah dipakai untuk Fast Big Game, semacam lomba olahraga dari mereka yang mengalami cacat bagian fisiknya. Fast Big Game berlangsung tahun 1986 di Stadion Sriwedari ini. Ini bangunan penjualan tiket masuk untuk ke lapangan
Stadion Sriwedari. Ada 4 tiket masuk yang masih kondisinya utuh. Ada di sebelah timur, di sebelah barat, di sebelah selatan, juga ada di sebelah utara. Kondisinya masih utuh sama sekali. Loket penjualan karcis masuk area Stadion Sriwedari Solo.